Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kania Safira dari kelas 10 kuliner 2 ingin membuat tugas SOP atau standar operasional prosedur tentang ruangan TUK atau tempat uji kompetensi jurusan kuliner. Sebelum membahas tentang SOP TUK kuliner, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang SOP. Yang pertama, penjelasan tentang pengertian SOP. SOP adalah hal yang berkaitan dengan prosedur atau tindakan yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghasilkan karya yang efektif dari para pekerja. SOP juga bisa diartikan suatu sistem yang dirancang guna menerbitkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan. Yang kedua, penjelasan tentang fungsi SOP. Fungsi SOP yang pertama dengan konsistensi. Dengan memberlakukan SOP secara konsistensi ketika mengerjakan segala tugas maupun aktivitas tertentu, maka konsistensi tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah pada kualitas yang telah diberikan. Yang kedua, reduksi kesalahan. SOP yang telah tertulis tersebut mencakup serangkaian perintah atau instruksi untuk melaksanakan tugas. Selama tim dan individu melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang tertulis, maka terdapat peluang cukup besar untuk mengurangi kesalahan. Yang ketiga, komunikasi. Dengan evaluasi yang dilaksanakan pada prosedur operasi diperbarui, proses, dan setiap pembaruan yang membutuhkan pelatihan baru. Memperbarui SOP dengan memberikan sebuah metode yang digunakan untuk mengkomunikasikan perubahan proses kepada karyawannya. Yang ketiga, penjelasan tentang langkah-langkah membuat SOP. Langkah-langkah membuat SOP yang pertama, membuat tim penyusun SOP. Umumnya, untuk menyusun SOP diperlukan tim ahli yang kompeten di bidangnya masing-masing. Hal ini disesuaikan dengan SOP apa yang mau dibuat. Yang kedua, pelajari proses bisnis perusahaan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengamati proses bisnis dari awal hingga ke tangan pengguna akhir. Dari pengamatan ini akan diperoleh data yang bisa digunakan untuk menyusun SOP. Yang ketiga, menyusun dan evaluasi alur kerja. Hal terpenting yang ada dalam alur kerja adalah gambaran detail untuk proses kerja yang diharapkan. Yang keempat, simulasi SOP. Dengan adanya simulasi ini, bisa dilakukan evaluasi tahap akhir terhadap flowchart yang sudah dibuat sebelum SOP ditetapkan menjadi dokumen legal. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan. Setelah melakukan proses simulasi, jika ada ditemukan kekurangan, tim penyusun SOP harus langsung melakukan evaluasi dan review ulang. Yang keenam, SOP disetujui. Jika dokumen SOP yang disusun oleh tim khusus sudah efisien dan tidak ada lagi masalah, maka bisa minta persetujuan dari otorisasi dan pihak yang berwenang. Yang ketujuh, sosialisasi SOP. Untuk memastikan SOP yang dibuat tidak mengalami kendala di tahap penerapan, maka penting sekali untuk melakukan sosialisasi SOP. Yang penting dipastikan adalah semua PIK yang tertulis dan semua divisi terkait harus tahu SOP ini secara detail. Yuk masuk ke dalam penjelasan tentang SOP TUK kuliner. Ini adalah hasil poster yang sudah saya buat bersama tim survei standar operasional prosedur ruangan tempat uji kompetensi kuliner. Kita dapat melihat di poster ini, pertama-tama siswa datang ke ruangan TUK. Yang kedua, siswa mendaftar untuk mengikuti ujian kompetensi keahlian atau UKK. Yang ketiga, siswa mengisi formulir untuk mengikuti ujian kompetensi keahlian. Yang keempat, siswa menyerahkan formulir kepada administrasi. Yang kelima, siswa menunggu jadwal ujian kompetensi keahlian. Yang keenam, siswa mengikuti ujian kompetensi keahlian. Dan terakhir, yang ketujuh, siswa mendapatkan sertifikat. Penjelasan tentang SOP atau standar operasional prosedur tentang ruangan TUK atau tempat uji kompetensi jurusan kuliner yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.